Halo, apa kabar semua? Kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman tentang persiapan format untuk main teksnya di Belitung Nusun Jurnal. Video sebelumnya saya menjelaskan tentang title page. Nah, kali ini kita lihat bagaimana sih format untuk main teksnya. Baik, kita sudah masuk ke homepage-nya Belitung Nusun Jurnal ya di sini. Nah, kita bisa cek di sini sudah tertulis ya. No paper template for submission. Jadi kalau ada yang bertanya, ada gak paper template-nya? Ya gak ada begitu. Jadi silakan cek di submission checklist-nya. Karena apa? Karena di BNJ ini banyak sekali tipe-tipe artikelnya. Jadi kalau mau persiapkan template-nya, ya banyak yang harus dipersiapkan. Jadi sebetulnya simple saja bikin main text-nya. Kita cek langsung ke submission checklist di sini ya. Nah, setelah terbuka di submission checklist di sini, yang terpenting di sini adalah ini submission preparation checklist. The submission includes main text and title page ya. Nah, persiapan main textnya seperti apa? Nah, di sini please ensure that the main text is following the correct layout, one column, double space, A4 with appropriate margins. This is top, bottom, left, right. Okay, Time New Roman, font 11. So kita hanya mengikuti correct layoutnya seperti ini. Oke, sekarang kita buka Microsoft Word-nya. Saya sudah persiapkan contoh di sini ya. Nah, ini apa itu namanya main text yang saya punya begitu. Saya kasih judul di sini main text, ini judul artikelnya. Yang pertama kita cek adalah size. Size tadi apa? A4 ya. Saya perkecil dulu di sini. Oke ya. Size-nya apa? A4. A4 ya. Sudah, oke. Kemudian marginnya top 2,54. Kita cek di sini top 2,54, bottom 4 di sini 2,4 kita rubah ya menjadi 4 cm. Kemudian left 2,54, right 2,54. Apply to whole document. Oke. Berubah semua ya. Berubah ya. Oke. Nah, sudah kita masuk ke main text, saya langsung fokuskan ke abstrak. Di sini tidak ada judul ya. Jangan sekali-sekali menulis nama di sini. Anggap saja misalnya nama saya di sini. Jangan ya. Hilangkan nama di sini, termasuk afiliasi, termasuk corresponding author address, karena kita akan mau double blind review di sini. Langsung ke abstrak saja. Nah, untuk abstrak, nah di sini kan posisinya saya quantitative study. Nah, di sini punya banyak di sini. Ada author guideline. Nah, di sini ada banyak macam. Untuk original research article, ada quantitative study, qualitative study, mixed method, research methodology, dan segala macamnya. Nah, di sini ada pilihan. Jadi, kita bisa memilih menggunakan Equator Network, ataukah NLM Research Reporting Guideline Initiative, atau ya mengikuti aja yang ada di guideline di sini. Kita tinggal simple aja ikuti. Anggap saja saya ingin mengikuti di sini quantitative study ya. Oke. Article submitted to Belitung Nusun Journal should not exceed 7,000 words. Jadi tidak bisa melebihi dari 7.000 kata. Itu tergantung sebetulnya dari si editor. Biasanya untuk kualitatif itu biasanya tidak ada masalah karena kemungkinan banyak informasi yang dibutuhkan di qualitative study. Beda dengan kuantitatif yang bisa dideskripsikan melalui table atau gambar sudah cukup begitu. Nah, kita cek di sini ada berapa kata yang punya manuskrip saya ini. Di sini kita cek di sini ya. 6.628 kata. Nah, di sini tidak boleh melebihi dari 7.000 kata. Nah, untuk kata saya sudah cukup begitu ya. Untuk abstrak ini abstrak nih. Kita menggunakan structure abstrak di BNJ. Kita ikuti ada berapa heading di sini. Background, objective, methods, results, conclusion ya. Oke, sudah oke ya. Abstrak tidak melebihi dari 350 kata dengan keyword 3 sampai 10 keywords. Nah, di sini kita hitung berapakah? Tools word counts ada sekitar 198 kata saja. Masih sangat jauh begitu ya. Tidak lebih dari 350 kata.
Oke, abstrak saya yakinkan oke begitu ya. Di sini juga tertulis tidak ada abbreviations. Jadi yang namanya singkatan tidak boleh dipasang ya di sini ya. Jadi ini saya hapus saja nih. Nah, singkatan tidak boleh. Oke. Untuk abstrak sudah oke. Kemudian untuk keywords ini tidak melebihi dari 10 keywords. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ditentukan melalui Mesh on Demand. Silahkan dicek di video saya di Mesh on Demand untuk menentukan keywords. Jadi menggunakan mesh terms. Oke. Oke, untuk abstract keyword saya yakin sudah oke. Kemudian kita lanjut ke main text-nya. Nah, background atau introduction terserah. Biasanya menggunakan background di sini, tapi introduction juga gak ada masalah, digabungkan saja. Nah, di sini background dengan objektif tidak dipisah. Jadi di BNJ ini objektifnya dimasukkan di paragraf terakhir di bagian background. Nah, di sini kan sudah perjelas kita harus bisa mengidentifikasi riset problem, rasional, konteks, international relevance, kemudian relevan untuk nursing sendiri karena ini adalah nursing journal. Kemudian kalau kita bicara tentang hubungan antara independent variables dengan dependent variable, tentu saja kita harus menjelaskan koneksinya. Kemudian theoretical framework atau conceptual frameworknya kita harus perjelas di situ. Nah, di sini background ya, kita bisa cek di sini background. Kemudian ini studinya tentang comparative analysis. Tentu saja ini bicara antara independent variables dengan dependent variables. Ini saya sudah perjelas influenced by several factors. Kemudian saya kasih citasi untuk faktor-faktornya. Kemudian saya tidak ingin perjelas secara rinci ya, langsung saja karena kita bicara format saja di sini. Nah, di sini tujuannya, the study aimed to ascertain the perceived managerial competence. Oke. Dan di sini saya juga masukkan for the purpose of this study. Ini saya masukkan ke definisi operasionalnya biar tidak salah kaprah. Oke. Ini untuk managerial competence-nya. Oke. Ini untuk introductions. Kemudian methods. Nah, methods ini juga harus structured. Jadi terdiri dari studi design. Oke. Studi desainnya itu di sini kita harus perjelas apakah correlational study, cross sectional study, eksperimen, quasi eksperimental atau longitudinal study. Kita harus perjelas di sini. Di sini tertulis a cross sectional study to explore differences. Sebenarnya bukan to explore, ini terlalu apa ya? Terlalu kualitatif, to determine atau to identify. Oke. Nah, kalau yang ini bisa dimasukkan di awal, bisa dimasukkan di data collection ya. Part this study was conducted from January to July. Oke. Nah, kemudian participants, sampel atau participant. Biasanya kalau misalnya manusia lebih sering menggunakan kata participants. Kalau misalnya menggunakan medical record ataupun bukan manusia ya menggunakanlah samples. Nah, di sini sudah perjelas samplingnya apa, convenience, kemudian inclusion kriteria, kemudian exclusion kriteria. Oke, yang tidak ada di sini calculation of the sample. Harusnya ada di sini sample calculations. Harus diperjelas ya. Sample calculation menggunakan G power biasanya menggunakan. Calculated using G power analysis. Menggunakan apa? Jadi ini harus diperjelas nanti ya. Menggunakan G power. Oke, lanjut kemudian ke instruments. Nah, instrumen ini kita harus perjelas apakah kita develop, adopt, adapt, or modify the instrument. Jadi kita harus perjelas ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian validity, reliability, kemudian state the name of the instrument, termasuk citasi dan referensinya. Kemudian kita harus juga perjelas apakah kalau kita minjam punya instrumen seseorang, kita harus jelaskan apakah kita sudah grant permission, kita dapat permission to use atau modify ya. Kemudian tipe instrumennya juga dijelaskan, scale apa, kemudian cara interpretasinya, cara menggunakannya, kemudian translationnya apakah dibutuhkan di sini. Jadi kita harus perjelas
instrumen ini. Oke, jangan sampai hanya sedikit saja. Di sini instrumen kita pakai pertama demographic survey tentu saja, karena kita ingin tahu demografik karakteristiknya. Kemudian karena di sini ada dependent variable-nya adalah managerial competence, jadi ini developed by the authors. Jadi kita developed sendiri. Kita menggunakan psychometric properties ya. Jadi kita tes dulu dengan psychometric properties dengan 300 personalized manager di sini melalui 16 rumah sakit ya. Oke, kemudian kita perjelas menggunakan developmentnya, scale developmentnya, menggunakan exploratory factor analysis di sini dengan principal component analysis. Jadi sudah perjelas di sini. Nah, di sini juga ada Cronbach alpha-nya sudah diperjelaskan. Kemudian di sini validity dan reliability-nya sudah saya jelaskan. Dan di sini sebetulnya sudah publish juga tentang instrumen development ini. Oke. Jadi saya masukkan di sini sekilas saja. Jadi kalau misalnya belum publish ya harus diperjelas betul begitu bagaimana instrumen developmentnya. Oke. Di sini ada intervensi ini untuk yang eksperimental tadi. Jadi saya skip saja. Kemudian saya lanjutkan ke data collections. Data collections. Jadi describe when and where data were collected. Describe who collect the data. Any research assistant. Ini betul lokalisasi. Jadi kalau saya ikuti yang ini guideline-nya, berarti yang tadi itu saya pindahkan. Yang tentang this study was conducted from July. Jadi ini saya pindahkan ya. Saya pindahkan ke bagian data collections. Jadi di sini. Jadi from January to July. Oke. Data were collected using by the first authors and local research project coordinators. Jadi tugasnya coordinators itu apa? Inclusion kriterianya juga dimasukkan. Tugasnya apa di sini? Oke. Kemudian dikasih penjelasan atau tidak sebelum melakukan collecting data. Kemudian saya juga harus jelaskan di sini mereka tanda tangan kontrak untuk data collection juga. Data analisisnya juga harus diperjelas di sini. Menggunakan SPSS versi berapa. Jadi di sini saya jelaskan SPSS format versi berapa ya, versi 22. Kemudian kita juga harus perjelas asumsi terutama untuk distribusi normal atau tidak normal. Jadi di sini saya coba perjelas negatively skewed non-normal distribution. Maka dari itu kita menggunakan Kruskal-Wallis untuk test differences. Kemudian done pairwise days untuk mengetahui masing-masing grup perbedaannya menggunakan Bonferroni corrections. Jadi alasannya apa? Saya sudah juga perjelas di sini. Oke. Kemudian untuk ethical considerations, di sini sudah dikatakan bahwa kita harus perjelas ethical issue yang ada, kemudian statement dari ethical committee approval, kemudian jangan kita sebutkan universitasnya. Ini nama universitas yang lengkapnya kita masukkan di title page saja. Makanya dari itu saya sampaikan, this study was ethically approved by the Medical and Health Research Ethics Committee of the university. Saya tidak sebutkan nama universitasnya. Oke. Kemudian informed consent juga kita harus sampaikan. Ya, kalau bisa lebih diperjelas lagi tentang informed consentnya seperti apa, prosedurnya seperti apa juga sudah oke. Itu tergantung dari masing-masing jurnal ya. Oke. Untuk methods jangan sampai menulis metode satu paragraf saja, lebih diperjelas ya. Menggunakan structured methods di sini. Untuk bagian results itu tergantung dari masing-masing jurnal, semua punya versi masing-masing. Nah, di sini saya sampaikan apa itunya effective response rate ya. Saya sampaikan jadi 93,2% ya. Oke, kemudian apa itu namanya demographic karakteristik saya juga perjelaskan di sini. Oke. Nah, di sini ada responding characteristic based on the hospitals. Tentu saja kita bicara karakteristik responden first, kemudian baru kita bicara tentang differences, baru bagian results-nya. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lebih detail di sini. Yang jelas saya di sini punya banyak table, ada sekitar 5 table. Jadi kalau di BNJ ini tidak melebihi dari 5 table ya. Kemudian juga harus berhati-hati kita mengecek di table antara koma dengan tanda titik. Dan terkadang ada yang salah, masih versi bahasa Indonesia ada 4,28 begitu ya. Harus dirubah ya. Koma
Di bahasa Inggris jadi titik ya. Kemudian significant, ada yang pakai zero sebelum koma, ada yang tidak. Jadi saya hilangkan zeronya sebelum koma. Saya menggunakan 3 angka juga di belakang koma. Oke. Nah, untuk discussions, saya rasa ini bebas juga. Tidak ada yang terlalu signifikan. Yang jelas kita harus bisa menjelaskan summary of the findings. Kemudian kita bicara tentang strengths. Di sini saya langsung jelaskan major strength of this study. Saya langsung perjelas di situ. Kemudian saya jelaskan masalah tadi perbedaannya antara managerial competence dengan. Kemudian untuk lebih diperjelas lagi, saya masukkan juga di sini implication for policy, research and practice. Panjang juga di sini, ya. Kemudian biar mereka tahu limitationnya, ya saya kasih aja sini subheadingnya limitations. Tidak ada masalah. Oke, kalau mau dipasukkan. Kalau enggak ya silakan saja di sini the limitation of the study, misalnya the limitations of the study was that, misalnya seperti ya. Kalau enggak ya pasang aja subheadingnya biar lebih jelas. Oke. Untuk conclusion, the study reveals there is a significant difference. Simple aja. Jadi biasanya kan ada juga orang yang masukkan implikasi dengan limitation dengan recommendation untuk future research, itu dimasukkan di bagian conclusions. Kalau di BNJ ini dimasukkan di apa itu namanya, di bagian discussionnya di bawahnya. Juga di sini ada rekomendasinya kan. Setelah limitations masukkan rekomendasinya di sini. Di sini. Oke. Nah, untuk reference, ini mereka menggunakan APA. Sebetulnya APA-nya bebas 6 atau 7, tapi yang jelas kita menggunakan DOI number ya. Nah, kita lihat di sini. Ini nama jurnalnya. Oke, ini DOI numbernya. Nah, ini untuk double blind review, nama autornya saya hilangkan. Itu untuk double blind review ya. Nah, cek lagi di sini. Oke. Kemudian DOI-nya. Kita cek lagi. Oke, kita harus cek satu persatu ya. Nah, ini E-nya diperbesar, ini watch diperbesar ya. United States, nama negara ya dipasang, jangan sampai lupa. Kemudian ya pokoknya kita harus perjelas satu persatu. Ini juga jangan, harus berhati-hati, ini harus kecil semua nih ya. Oke. An overview. Jadi kita harus betul-betul mengecek, jangan sampai ada kesalahan. Nah, kayak ini BMJ, British Medical Journal. Jadi kita harus mengecek. Kadang-kadang walaupun kita sudah mengambil dari Google Scholar ataupun dari citasi dari jurnalnya masing-masing, tetap masih ada kesalahan walau kita sudah masukkan ke Mendeley ataupun EndNote begitu. Jadi kita harus tetap mengecek satu persatu ya. Nah, di sini kita menggunakan EndNote ya, biar terkoneksi gitu kan ya. Ya. Jadi kalau kita sudah yakin semuanya sudah pas, ya sudah, kita selesaikan untuk main text ini. Jadi main text, abstrak, kalau ini juga mau diperbesar tidak ada masalah sebetulnya, jadi 14 juga. Ada pasang spasi. Keywords-nya di bagian atas, jadi background-nya sudah di atas. Jadi tidak ada template di sini, yang jelas kita ikuti saja yang ada di guideline di BNJ. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk main text. Ini terutama untuk original research. Selanjutnya untuk yang tipe artikel lainnya silahkan dicek. Yang jelas jangan sampai ada nama author, kemudian ikuti jumlah katanya, kemudian ikuti format layoutnya yang tadi dari layout A4 dengan marginnya silahkan dicek, kemudian referensinya, kemudian structure abstract, structure methods itu harus juga lengkap. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih banyak sudah menonton.